Halo sahabat profesional. Sebelum sahabat profesional menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari Virtual Learning Session, jangan lupa yuk untuk di-like video ini, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Selamat menyaksikan video ini. Halo, selamat malam rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung kembali di sesi Virtual Learning Session Season ke-6, episode ke-5 by Foster & Beach Indonesia. Perkenalkan, saya Nastiti Handayani. Saya di sini sebagai host dan juga moderator pada webinar kami kali ini. Nah, rekan-rekan, sesuai dengan topik webinar kita kali ini, pandemi telah merubah cara bekerja kita secara masif dengan peningkatan remote working, menyebabkan berkurangnya interpersonal contact dan juga interaksi fisik antara manusia. Tetapi tidak juga mengeliminasi office politics yang terjadi di tempat kerja. Office politics pada dasarnya berkembang karena bad attitude pada sebagian orang yang mana tidak akan terlihat selama kebijakan remote working berlangsung. Lalu bagaimana sih cara kita menghindari ataupun bersikap dengan tepat dan bijak pada situasi office politics di tempat kerja? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut nih pada sesi webinar kali ini selama 1,5 jam ke depan, topik yang akan dibahas adalah dealing with office politics during remote office yang akan difasilitasi oleh Ibu Imung Hikmah MSI. Office politics itu kesannya memang seperti gajah yang ada dalam ruangan. Ini istilah budaya Inggris ya, elephant in the room. Seperti seekor gajah yang ada di lapangan, di ruangan, bukan lapangan. Seperti gajah yang ada di ruangan. Dia terlihat besar gitu ya, karena besar di dalam ruangan yang otomatis bukan di lapangan gitu ya, otomatis terlihat, tetapi tidak ada satu orang pun yang mau bicara tentangnya gitu ya. Benar apa enggak saya belum tahu, mari kita lihat sama-sama ya. Oke, kalau menurut teman-teman office politics itu apa sih? Ada nggak yang boleh share ke saya mungkin lewat chat? Atau apa yang menyebabkan office politics segitu sensitifnya? Adakah di chat? Oke, sebentar saya lihat. Belum ada ya? Atau mungkin ada yang mau mengungkapkannya dengan secara verbal? Tidak ada? Perbedaan di tempat kerja, wis. Mas Abdi keren nih. Mas Abdi sudah melihatnya dengan kacamata netral gitu ya. Perbedaan di tempat kerja. Yes, oke. Yang lain bagaimana? Mbak Arina, karakter masing-masing karyawan. Oke. Ada lagi yang lain? Thank you Mbak Arina. Oke, ada lagi ya. Baik. Kalau memang ini adalah tentang perbedaan di tempat kerja dan tentang karakter karyawan atau tentang percakapan yang terjadi ngalor ngidul gitu ya, seperti tergambarkan di slide ini. Lalu kenapa orang sepertinya sulit sekali bicara tentang office politics? Seperti tadi gajah yang ada dalam ruangan. Ya. Kenapa sih? Kita akan menggali itu dulu sebelum beranjak ke pembicaraan tentang bagaimana sih takut. Mbak Anita, terima kasih, bagus nih jawabannya. Takut Bu, yes, itu ya, banyak orang takut pada office politics karena gambarannya itu segitu dalam tanda kutip ya, menyeramkan begitu ya. Mari hari ini malam ini sama-sama kita bahas dulu sedikit tentang background office politik itu sebenarnya apa sih dan kenapa gitu. Kenapa dia ditakuti? Kenapa dia tidak mau dibicarakan di dalam ruangan? Oke?
Baik, kita pindah ya. Ya. Nah, banyak orang merasa ini office politics itu tabu. Banyak sekali perusahaan juga yang takut membicarakannya secara terbuka karena takut seperti juga bangunin macan tidur gitu ya. Tidak ada yang mau nih kalau office politics ini atau komunikasi office politics ini dijual dalam tanda kutip ya. Dijual trainingnya nggak ada yang mau karena itu pemahaman bahwa ini semua penting nggak penting, tabu, sensitif ya, atau counterproductive. Padahal tidak seperti itu. Kita lihat. Tapi sebelum itu ya, emang kita lihat dulu nih fakta tentang organisasi ya. Satu, nggak ada perusahaan yang 100% demokratis. Sudah pasti tiap perusahaan itu punya caranya sendiri-sendiri. Dan tidak ada memang yang 100% demokratis menuruti keinginan karyawan semua. Karena setiap perusahaan, setiap organisasi, bahkan negara punya aturan main sendiri gitu ya. Yang kedua, nggak semua orang di perusahaan punya power yang sama. Ini 5 fakta tentang organisasi atau perusahaan. Semua pasti sudah tahu. Tetapi kita perlu ingatkan kembali di malam ini ya, supaya kita punya perspektif yang jelas, yang clear, bahwa ya adanya seperti ini. Bahkan sebenarnya di dalam keluarga kita sendiri juga tidak ada tuh yang demokratis 100%. Karena kita punya keluarga, orang tua mungkin ya yang punya maunya sendiri, kita punya mau sendiri, anak punya mau sendiri gitu. Dan itu bisa menimbulkan politik tadi. Nah, yang ketiga, semua keputusan pasti subjektif. Tidak ada yang 100% objektif, ya. Dia pasti akan condong ke kanan, ke kiri, tidak ada yang clear di tengah-tengah gitu. Pasti ada dalam tanda kutip merugikan sebagian orang, tetapi juga menguntungkan beberapa orang atau satu grup yang lainnya, ya. Nah, yang keempat, atasan kita punya kendali terhadap hidup kita. Kendali seperti apa? Ya, setidaknya 8 jam sehari kita dikendalikan dalam tanda kutip ya. Ini kata-kata yang seharusnya dimaknai dengan netral, bukan positif atau negatif dulu ya. Mereka punya kendali pada kita dalam hal apa? Dalam hal jam kerja, dalam hal performa gitu ya, dalam hal aturan main yang sudah disepakati ketika kita masuk ke dalam satu organisasi. Dan yang kelima, ini juga semua sudah tahu ya, life is not fair, gitu kan katanya. Jangan berharap keadilan atau fairness, karena itu cuma ada di negeri dongeng, tidak ada di perusahaan-perusahaan, organisasi. Tetapi ada organisasi-organisasi yang mempertimbangkan ya karyawannya, mempertimbangkan pengaruh-pengaruh sekelilingnya, mempertimbangkan rules dan regulations dari pemerintah. Kenapa? Supaya dia tetap hidup, supaya dia tetap sustain gitu ya, tetap ada keberlangsungan. Nah, ketika kita bisa menerima ini, maka kita bisa melihat fakta ini dan melihat si office politics ini dengan lebih lega gitu ya, tidak ada beban gitu ya. Oke, nah jadi office politics itu apa sih? Sebenarnya tadi hampir tepat dengan yang disebut oleh Mas siapa tadi lupa. Nah, Mas Abdi gitu ya. Di banyak referensi office politics itu ya itulah tadi ada informasi dan kadang-kadang bentuknya itu perilaku atau proses gitu ya. Saya kumpulkan itu di dalam satu definisi yang ringkas. Kalau untuk politiknya aja itu seperti proses kompromi, proses komunikasi, proses konsolidasi yang melibatkan power atau kekuasaan dan melibatkan juga sumber daya yang
melekat padanya. Jadi kalau dalam hal ini office politics ya itu kekuasaan, kekuatan dan sumber dayanya yang melekat pada tempat kerja. Politics itu juga boleh dianggap sebagai permainan atau games ya kita sebutnya. Tapi di mana-mana selalu ada games, ada aturan main. Nah, kesalahan terbesar kita di tempat kerja terkait dengan aturan main itu kita biasanya suka cuek, ya, cuek atau udah deh, gue mau buta tuli aja gitu ya. Kadang-kadang pura-pura itu nggak ada, padahal ada. Lalu asumsi bahwa kekuasaan itu buruk. Sebenarnya kekuasaan netral, tetapi dia disemati menjadi buruk ketika digunakan untuk keburukan, gitu ya, atau dalam prosesnya dia menimbulkan produk yang buruk, gitu, produk perilaku, produk tindakan, produk akibat misalnya. Ada juga, karena dulu saya juga gitu ya, amit-amit deh, gue nggak mau office politics gitu. Tapi somehow ketika kita berada di dalamnya, you like it or not, you are in it, gitu. Nah, kalau pemikiran kita adalah bodo amat yang penting gue kerja, maka kita cuma akan melakukan sebatas kerja. Kita tidak akan keluar dari kotak kerja kita itu. Walaupun kita kepingin gitu ya, kepingin bertumbuh berkembang dalam perusahaan. Nah, ada juga yang baperan. Jadi baperan bentar-bentar lihat ada orang yang seperti ini, yang seperti itu, dia pusing sendiri, ya, panik sendiri, baperan sendiri, atau bahkan buta politik. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ingin menanggapi, silakan. Boleh lewat chat tanggapannya atau boleh verbal, silakan. Iya, baik. Untuk peserta di Zoom boleh mengaktifkan audio dan videonya mungkin untuk memberi tanggapan sampai materi saat ini. Silakan. Kalau belum ada nggak apa-apa juga, tapi jika ada jangan disimpan sendiri, ntar jadi bisul. Oke, ada yang raise hand, Bu. Yes, silakan Mas Abdi. Oke, terima kasih Bu dan selamat malam. Malam Mas Abdi. Iya, jadi ya itu betul, karena hal-hal seperti ini selalu muncul dimanapun, khususnya untuk di tempat kerja. Bisa juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan seperti di tempat kerja seperti itu, Bu. Karena ya mohon maaf ya, bahasanya seperti kita ini bersandiwara gitu loh, Bu. Jadi pura-pura baik di depan orang. Betul. Kita tidak suka, tidak nyaman, tapi kembali lagi ada beberapa karyawan kami ini selalu saya melihat karena kebutuhan hidup itu yang dijadi nomor satu kan sekarang, Bu. Iya. Gitu. Jadi landasan-landasan itu. Tapi ya kembali lagi ada beberapa teman-teman yang merasa wah sudah tidak nyaman, padahal punya kapabilitas yang bagus dan baik karena lingkungan kerja yang tidak mendukung dan harus karena masalah baperan, kemudian ya masa bodoh dengan aturan ya, karena hal seperti itu hilang potensinya, Bu, seperti itu sih. Itu sih tanggapan saya. Agree, betul banget ya Mas Abdi. Sayangnya gini juga sih, it work both ways ya. Maksudnya ada perusahaan-perusahaan juga yang nggak peduli tentang hal ini gitu ya. Dia tahu ada office politics tapi nggak mau membicarakannya secara terbuka di kantor atau ketika induction karyawan baru, sebaiknya ini diungkapkan atau didiskusikan gitu. Kalau perusahaan-perusahaan dengan model budaya yang cukup terbuka, dia akan meskipun mungkin tidak dengan nama office politics gitu ya, tapi dia akan menyentuh topik ini supaya tadi yang Mas Abdi bilang, potensi-potensi orang itu tidak terbuang begitu aja.
mereka bisa bertumbuh bersama di dalam perusahaan atau organisasi gitu. Setuju, Iya, Mas betul. Abdi? Setuju, Bu. Karena kembali lagi ada perusahaan yang memberikan wadah kepada karyawannya, ada yang tidak, Bu. Gitu. Betul. Dan Iya. ya secara jujur di tempat saya sendiri bekerja saat ini wadah itu juga belum ada, dan hanya ya kita sharing dengan para senior yang sudah berpengalaman di sini aja untuk sedikit meringankan beban pikiran lah, Bu. Seperti itu. Iya. Dan lagi nanti mungkin akan kita bicarakan kalau itu semua nggak ada, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Sementara butuh nih, kerjanya butuh. Value yang saat ini saya kedepankan misalnya adalah saya butuh financial support gitu kan. Jadi dengan bekerja sangat meniadakan ya, maksudnya put aside dulu yang lainnya gitu kan. Tetapi ketika dalam prosesnya harusnya kita juga ada enjoyment gitu kan. Kalau kerja itu datang ke kantor berasa seperti mau ngadepin algojo kan nggak lucu juga ya, Mas Sakti. Iya, betul. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Mohon maaf. Oke, silakan Ibu Nita. Bu Imung, Ya. Bu untuk temanya yaitu office politik ya, Bu ya. Bu, saya ini memiliki pertanyaan, Bu. Misalnya pada saat kita, sorry ya, saya lagi sambil jalan. Pada saat kita sebagai tim paling junior nih, Bu, namun kita itu Ya. terlihat lebih outstanding, Bu, lebih keluar gitu. Namun dibandingkan dengan rekan-rekan yang kebetulan, Bu, lebih senior dan mungkin kita jauh banget di bawah kita, gitu kan, Bu ya. Merasa seperti kita nggak disukain gitu ya, Bu. Bagaimana sih, Bu, saya sebaiknya harus bersikap gitu, atau mungkin ada teman-teman yang sama gitu merasakan. Ya, Bu. Iya, Mbak Nita. Dalam hal ini biasanya karena ini kan budaya, balik lagi tadi ada budaya yang terlihat dan tidak terlihat. Ada budaya yang di permukaan itu bagus, tetapi ada yang undercurrent gitu ya, arus bawah gitu, yang tidak terlihat. Nah, bisa jadi ini banyak sekali dialami oleh organisasi ya, di mana senioritas itu dianggap sesuatu yang sangat penting. Dalam hal ini misalnya senioritas lama kerja gitu ya. Nah, kayaknya kalau untuk tempat-tempat yang seperti itu, mereka itu harus dikeluarin dari zona itu. Ini mungkin bukan tugasnya teman-teman yang masih di junior level, tetapi para pengambil keputusan, the true power people ya, itu harus bisa melihat ini supaya ada perubahan gitu. Kalau enggak akan seperti itu terus. Akhirnya nanti yang senior dimotivated, yang junior merasa tidak aman, akhirnya tidak terjadi sinergi, maka performa balik lagi. Dan orang yang datang ke kantor itu dua-duanya, dua grup ini nggak akan termotivasi. Berat. Wanita masalahnya berat. Tapi what you can do is you become assertif. Karena dengan mengamati, ada observasi, ada masalah ini pun sudah asertif tuh. Hingga nanti proaktif kalau lingkungannya mengizinkan ya untuk dan merasa aman untuk speak up, maka bisa dilakukan. Kalau enggak, balik lagi, tinggal ini juga menjawab pertanyaan sebelumnya dari Mbak Inel ya. Terus kita mesti gimana? Ya lihat-lihatlah, balik lagi. Tanya ke diri kita, what is our value at this moment? The top value that we can take at this moment. Ya. Misalnya value-nya adalah kebahagiaanku, ya, dan ini tidak tertahankan, mungkin saatnya untuk mencari kebahagiaan lain. Ya. Atau kalau sulit cari kebahagiaan lain, maka carilah di tempat lain imbangannya ya. Jadi kalau datang ke kantor maksimal, tetapi di luar cari imbangan supaya tetap happy.
Idealnya kan datang ke kantor merasa kembali ke rumah kedua gitu ya, kembali ke keluarga kedua. Tapi kalau ini tidak terjadi, maka cari imbangan di tempat lain. Maksudnya imbangan di tempat lain itu dengan kegiatan lain gitu loh, seperti yang di sini Mas Iti dan Mbak Nini lakukan ya, misalnya dengan berorganisasi. Menjawabkah Mbak Nita? Iya Bu. Tadi di tempat lain saya mikir resign. Bercanda. Nah, kalau masalah resign itu gini, itu sama dengan ini juga sih ya, resign itu tidak menyelesaikan masalah menurut saya. Kecuali nilai kita yang paling tinggi itu sudah nggak bisa banget ditolerir. Karena bisa jadi kita merasa aku harus lari keluar menghindar dari mulut buaya, tapi larinya ke mulut singa. Sama aja gitu kan. Karena di mana-mana itu pasti ada. Cuma dilihat apakah kita punya chance atau kesempatan untuk bertumbuh atau enggak. Jangan langsung resign ya, ntar ntar gini deh, aduh gara-gara Bu Imung nih aku resign gitu ya, enggak ya Kak Ita ya. Oke, ini menyambung Bu pertanyaan barusan kata Pak Eleos nih. Apa yang terjadi kalau kita ternyata terlalu dominan dalam organisasi kita, bahkan menginfluence atasan, bawahan, dan juga rekanan? Bagus nih, ada refleksi diri yang keren ya. Di mana-mana kuncinya adalah power balance. Ketika dia sudah tidak balance, miring ke kanan ke kiri gitu ya, itu sudah tidak sehat. Kalau misalnya Mas Iti terlalu dominan bahkan terhadap atasan dan itu sudah tidak balance lagi, maka pertanyakan diri sendiri, is this the right place for me? Ya, is this the right attitude gitu? Karena bisa jadi ini tidak membantu semua, including your own growth. Gak ada challenge lagi di sana kalau kita terlalu dominan. Tuh, kurangin aja dominasinya, Mas Iti. Oke ya, sudah terlihat belum nih slide-nya? Iya Mbak Imung, ini tipenya tipe Sri ya, di Sri Gala. Closing statement Bu untuk webinar malam ini. Ya, terima kasih teman-teman semua. Dimanapun kita berada, yang namanya dimanapun kita bekerja, office politics akan selalu ada. Ya, mau menghindar seperti apapun, dia akan selalu ada. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita bayangkan kita itu sedang mengarungi sebuah mengarungi lautan ya dengan kapal. Nah, kita mau ada di kapal itu tapi dengan tidak happy, mabuk laut gitu dan tidak menikmati apa yang ada di sekeliling kita, atau sebaliknya. Nah, kalau mau sebaliknya, barangkali sesi malam ini teman-teman semua bisa mendapatkan sesuatu, ada pencerahan. Saya berharap itu yang terjadi ya. Mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini, tetapi saya sangat menghargai waktu dan investasi waktu dan kesempatan teman-teman untuk bersama saya malam ini. Stay healthy, stay safe, dan communicate what you can in your workplace in a happy way. Segitu aja dari saya. Untuk sesi kali ini kita sudah di penghujung acara. Saya Nastiti dan seluruh tim yang bertugas dari Foster & Beach Indonesia pada malam ini mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi secara aktif ya dalam webinar malam ini. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, stay safe and healthy. Sampai jumpa, bye-bye.